nama saya Devi Dunta Panginangin 19030602. Nah, saya akan membahas sedikit tentang budidaya jangkrik. Budidaya jangkrik akan berhasil jika memenuhi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah memilih lokasi yang tenang, karena jangkrik gampang stres akibat dari panas atau yang lainnya, atau suara bising yang dapat mempengaruhi keberhasilan ternak jangkrik. Yang kedua adalah bebas dari predator. Bebas dari predator misalnya bebas dari cicak, karena cicak dapat memakan jangkrik sehingga jangkrik melihat cicak menjadi stres yang dapat juga mempengaruhi hasil panen. Yang kedua adalah mempersiapkan kandang. Mempersiapkan kandang pada ternak jangkrik itu sangat mudah, karena bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana. Misalkan broti 2x2, triplek, ataupun tepek telur yang bekas untuk tempat teduh jangkrik tersebut. Langkah kedua adalah memilih indukan jangkrik. Yang pertama adalah induk jangkrik betina. Induk jangkrik betina itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki 2 antena di bagian belakang untuk tempat pengeluaran telur, dan tumbuh berwarna hitam, dan suaranya sedikit kecil. Nah, indukan jantan. Indukan jantan itu biasanya dengan ciri-ciri suara derik yang bagus dan kondisi tubuh sehat. Nah, pemilihan induk jangkrik dapat kita memilih yang baik dari kebun, sawah, atau sebagainya. Selanjutnya adalah proses perkawinan. Nah, alangkah baiknya jika proses perkawinan dipisahkan dari yang mau dikawinkan dengan anakan yang dibesarkan. Nah, yang saya tampilkan itu adalah tempat anakan yang sudah menjadi dewasa yang siap untuk dijual. Nah, proses perkawinan itu bisa dikawinkan dengan 2 jantan atau 1 jantan banding 10 betina. Nah, dalam proses perkawinan, jangkrik jantan akan berdiri terus menerus dan betina akan mengeluarkan telur. Setelah indukan dan jantan dimasukkan ke dalam kandang perkawinan, maka 5 hari setelah itu akan dihasilkan telur, dan setelah itu bisa setiap hari dipanen, dan biasanya telur itu diletakkan pada pasir. Nah, langkah selanjutnya adalah dalam proses penetasan. Penetasan biasanya terjadi dalam jangka waktu 7-10 hari setelah masa perkawinan. Nah, alangkah baiknya jika 5 hari setelah indukan bertelur dipisahkan dari indukannya sebelum menetas, supaya menghindari dari indukan akan memakan telurnya sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian pakan. Setelah jangkrik bertelur, hari pertama sampai hari ke-10 biasanya itu diberikan pakan seperti pakan ayam yang terdiri dari konsentrat. Nah, setelah itu perawatannya akan sedikit lebih mudah setelah melewati 10 hari, karena dapat diberikan pakan berupa sayur-sayuran yang mengandung banyak air. Langkah selanjutnya itu adalah pemeliharaan kandang. Nah, untuk mencapai keberhasilan yang memuaskan, maka pemeliharaan kandang sangat dibutuhkan, karena pemeliharaan kandang sangat mempengaruhi hasil panen. Karena dalam pemeliharaan kandang kita harus menjauhkan dari hama-hama atau segala jenis yang dapat memangsa jangkrik untuk mengurangi hasil panen kita. Maka ternak jangkrik itu harus kita jaga dengan baik, ataupun memberikan lumpur sawah pada keliling-keliling kandang, supaya jangkrik merasa nyaman karena dia merasa seperti berada di sawah. Nah, langkah yang selanjutnya adalah langkah yang ditunggu, karena proses pemanenan. Proses pemanenan dapat berupa itu ada telur dan ada jangkrik yang dewasa yang dijual. Nah, saya membahas sedikit penjualan jangkrik yang berupa jangkrik dewasa, karena seperti yang tampil pada video itu, jangkrik dijual pada pakan burung. Peluang penjualan jangkrik itu sangat memuaskan, karena
di kampung-kampung atau di desa peternak jangkrik akan menjual jangkrik kepada orang-orang yang memelihara burung hias ataupun ikan hias dengan harga yang cukup lumayan, karena harga yang dijual bisa berupa 10.000 per onsinya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang peternakan jangkrik. Terima kasih.